طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman ajmain. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu hadirat, bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur sesibuk apapun kita diberikan jiwa istiqomah untuk menjalankan perintah Allah, menjaga sholat 5 waktu, khususnya sholat subuh ini, dengan harapan semoga sholat kita semakin menjernihkan hati kita, mensucikan jiwa kita, mencerdaskan akal pikiran kita, dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah kita berada di tengah-tengahnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang berbahagia. Salah satu eksistensi manusia diciptakan oleh Allah, yaitu satu-satunya makhluk yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah. Dengan kata lain, fitrah manusia itu makhlukun mukarram, makhluk yang dimuliakan. Makanya karena itu fitrah, siapapun ia, dimanapun ia di dunia ini, secara fitrah kalau orang berpidato di hadapan orang banyak selalu mengungkapkan kalimat saudara-saudara atau bapak-bapak dan lain sebagainya yang kami muliakan, apalagi anggota dewan. Anggota dewan itu dimuliakan, hakim dimuliakan, mulia. Kalau dalam perspektif Islam, memang manusia itu makhlukun mukarram, makhluk yang dimuliakan. Dan secara tersurat oleh Allah ditegaskan. Jadi yang memberikan gelar manusia makhluk mulia itu Allah. Hal ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Jadi sungguh telah kami muliakan manusia
keturunan Nabi Adam. Kulukum min Adam wa Adamu min turab. Setiap kalian asal keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut mereka manusia, bisa hidup di daratan dan bisa hidup di lautan. Dan kami berikan rizki dari yang toyib-toyib, yang baik-baik. Makanya sungguhnya cari makanan yang halal lebih mudah ketimbang cari makanan yang haram. Sama dengan masuk surga itu lebih mudah ketimbang masuk neraka. Tetapi manusia tidak mau menjalani yang mudah itu. Dan kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Jadi manusia itu mulia. Di manakah letak sisi kemuliaan manusia? Letak sisi kemuliaan manusia itu secara eksplisit di dalam Al-Quran ditegaskan, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Seperti disyaratkan dalam surat Al-Jasyah ayat ke-13. Sungguh Allah telah menundukkan, mentaskhirkan, merendahkan, mentaklukkan apapun yang ada di langit dan di bumi adalah untuk kalian semuanya, manusia. Jadi sebagai anugerah dari Allah, makanya manusia mulia. Bayangkan coba tadi kasih hidup ada di darat, di laut. Semua bumi ini dihuni sebagian besar oleh manusia. Ada makhluk Allah yang tidak makan mulia, tapi makannya hanya makanan zikir. Makanannya bertasbih, yaitu malaikat. Malaikat itu makhluk mulia, tapi ini termulia. Malaikat itu makhluk mulia, tapi makannya cuma zikir. Nggak ada malaikat makan singkong gitu. Nggak ada. Jin juga dikasih akal, tetapi jin tidak diberikan yang namanya makanan kecuali makanannya yang spiritual. Tapi manusia, waduh, apalagi di Indonesia ada singkong, ada ubi, ada buah-buahan aja, ada kesemek, ada apel, ada anggur, ada. Makanya kalau Al-Quran turun di Mekah menyebutkan yang namanya sebagai sampel anggur, kurma, ya karena di situ tumbuhnya anggur, jadi bukan berarti menafikan. Jadi karena itu iktibar itu adalah keumumannya, bukan kekhususannya waktu turunnya, bukan. Yang disebut asbabun nuzul itu lihat keumumannya, bukan kekhususannya. Makanya kalau turunnya di Indonesia Al-Quran nyebutnya bukan anggur, nyebutnya bukan mungkin duren yang nggak ada di dunia gitu kan. Ya, itu hanya di beberapa negara aja duren gitu. Atau kesemek ya, semek gitu. Jadi nah ini kita harus tahu. Ditundukkan semuanya. Makanya jin aja tunduk. Semua binatang takut sama manusia. Jin takut sama manusia. Jin aja takut sama manusia.
Apalagi setan takut sama manusia. Tapi karena manusianya ketakutan, jadi setannya berani. Makanya dalam kehidupan sosial saja, orang takut itu kalah sama orang yang berani. Orang yang berani itu takut sama orang yang nekat. Orang yang nekat itu takut sama orang gila. Itu udah urutannya. Makanya semua makhluk itu direndahkan oleh Allah. Yang kedua, di manakah letak kemuliaan manusia? Kemuliaan manusia itu diberikan oleh Allah akal, dan dengan akal itu manusia itu diberikan kemampuan kudrah. Al-qudratu li ta'allumi wal ma'rifah, itu dengan akalnya. Manusia mulia, manusia itu diberikan kemampuan oleh Allah bisa mampu belajar apapun. Belajar apapun dan memahami sesuatu itu dengan akalnya. Makanya semua manusia punya potensi untuk mampu belajar. Belajar apa aja? Belajar Quran, belajar ketampilan, belajar teknologi, belajar ilmu sosial, belajar berhitung, belajar ilmu matematik, belajar astronomi, belajar tentang geologi, belajar apapun, punya kemampuan manusia, itu mulia. Makanya kemuliaan itu ditunjukkan oleh Allah sejak Allah menurunkan ayat yang pertama waktu turun di Gua Hira kepada Rasulullah SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di ujungnya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia yang tadinya tidak diketahui. Orang bisa belajar bahasa. Makanya ada seseorang dulu, Agus Salim, ya, zaman Orla, itu punya kemampuan berbahasa, padahal autodidak, tapi luar biasa belajar bahasa. Sekarang banyak orang yang bisa bahasa 10 bahasa, tapi yang paling menguasai bahasa yang diajarkan langsung oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama benda termasuk bahasa kepada Nabi Adam. Dalam tafsir Al-Baghawi itu Nabi Adam diajarkan oleh Allah 700.000 bahasa. Jadi sepanjang zaman gak akan ada tuh yang bisa menguasai. Tapi yang bisa bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa Arab, ya bisa bahasa Rusia, Arab, Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, itu ada 10 bahasa, ada 15 bahasa ada. Karena itu belajar. Itu namanya kemuliaan itu. Li ta'allumi, belajar. Makanya Islam menekankan cari ilmu itu wajib, faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi orang Islam itu wajib, cari ilmu itu wajib. Tapi pada malas orang Islam cari ilmu, mendingan tidur habis sholat subuh ketimbang dengerin ceramah gitu ilmu. Adalah wajib. Dan diberikan kemampuan untuk paham. Karena ilmu itu, ya, ujungnya itu paham. Wal ma'rifah.
Dan pemahaman yang paling tinggi akal itu dijuruskan di dalam Islam adalah ma'rifatullah. Jadi kuncinya itu adalah ma'rifatullah, mengenal atau memahami Allah. Mengenal Allah ini karena itu perlu belajar ilmu tauhid, karena banyak sekarang kelompok-kelompok mujassimah, ya. Kelompok mujassimah itu Tuhan kayak dianggap sebagai makhluk gitu. Padahal Allah itu kan laisa kamisli syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan manusia tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Contohnya umpamanya, karena apa? Allah katanya Allah bisama, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Aras itu adanya di langit. Sementara tadi ada ayat yang mengatakan yang namanya sakhara lakum ma fis samawati wa fil ardh jami'an minhu. Apapun yang ada di langit ataupun di bumi semuanya ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Kalau Allah ada di langit, ada di aras, arasnya ada di langit, ya Allah kecil dong. Sementara ada ayat dalam surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati ya wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi itu bertanya kepada Allah. Bertanya kepada Allah. Nah, ini makanya harus hati-hati belajar tauhid itu. Ya, jadi tidak pakai, kan tadi harus paham. Padahal yang namanya Allah itu wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kalimat kursi jangan diterjemahkan secara zahir. Kursi ini yang kita duduki, padahal simbol. Ya, simbol kursi presiden. Namanya kekuasaan presiden, ada teritorial kekuasaannya. Nah itu ya. Kursi gubernur Jakarta, ya udah batasnya hanya kekuasaan Jakarta, wilayah Jakarta. Kursi bupati, ya wilayah kekuasaannya kabupaten dan seterusnya. Kalau Allah kekuasaannya mana? Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kekuasaannya meliputi seluruh langit dan bumi. Bukan kursinya sebesar langit dan sebesar bumi, bukan. Tapi wilayah kekuasaannya itu harus paham. Hati-hati belajar tauhid. Akhirnya terjebak mujassimah. Yadullah, Allah punya tangan. Kalau diartikan, dipahami tangan. Padahal itu i'tibar, ya. I'tibar, kembalinya kepada kekuasaan. Ini yang kedua, manusia itu punya kemuliaan di situ. Makanya manusia karena bisa belajar dan memahami, manusia bisa menyelam di dasar lautan karena teknologinya. Manusia bisa mengudara ke angkasa. Bahkan sekarang perang aja kan, perang nggak usah orangnya ya menuju ke tempat sasaran, cukup 1000 kilometer. Kalau dari Iran ke Palestina itu berapa ribu kilometer? Coba tombol aja, pakai komputer aja sampai tuh. Yang namanya rudal-rudal balistik itu sampai. Itu karena akal. Nah, ini kemuliaan manusia. Yang ketiga, manusia mulia itu karena manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, dan kemampuan untuk memilih. Nah, ini mulianya manusia. Yaitu manusia itu mulia karena tamyiz. Dan mukhtar. Tamyiz itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Makanya anak kecil itu fitrah. Walaupun belum bisa ngitung, anak kecil itu tahu tuh mana yang banyak, mana yang sedikit. Tahu itu anak kecil itu. Itu namanya tamyiz. Mayyaza yumayyizu. Tamyizan. Ya, itu bisa memilih tuh namanya anak kecil. Mana yang? Coba kalau ini ada 2 tempat atau 2 piring, yang satu banyak, yang satu sedikit. Kemudian yang banyak itu diambil separuh. Marah dia, padahal belum bisa ngitung. Itu yang namanya tamyiz. Anak kecil tahu tuh, bedakan kalau ada perempuan cantik, ya nggak cantik tahu, ganteng nggak ganteng tahu. Itu namanya tamyiz. Tapi manusia punya kemampuan mukhtar. Mukhtar itu milih. Makanya mas'uliyatun. Artinya akan dipertanggungjawabkan karena pilihannya itu. Memilih kerja, memilih profesi, memilih ma'isyah, cari kehidupan. Sekarang contoh umpamanya nyogok, suap, secara tamyiz bagus nggak? Nyogok, suap itu pasti nggak bagus, tahu itu. Tapi tidak sedikit manusia yang memilihnya dengan jalan sogok kalau mau kerja. Sekarang kalau ada tokoh masyarakat di Koja, tokoh masyarakat Koja, ikut nyalek. Tapi ada bukan tokoh masyarakat, cuma orang kaya, duitnya banyak, calon anggota dewan, pakai duit nyebar. Kira-kira yang menang yang mana? Yang menang ya yang punya duit itu kan. Makanya sekarang yang namanya anggota dewan itu sudah transaksional. Ya, yang sifatnya al-bai'. Al-bai' itu jual beli. Jadi anggota dewan yang sekarang nih mayoritas, saya nggak berani mengatakan semuanya, mayoritas itu baik jual beli suara dengan masyarakat. Karena jual beli dengan masyarakat, ya akhirnya udah jadi dewan. Ini habisnya berapa? Habisnya 10 miliar. Jadi selama 5 tahun itu cari modal dulu tuh. Cari modal dulu. Udah modalnya kembali, baru cari untung. Padahal secara rasional, untuk mengembalikan modal saja kalau jujur, nggak mampu, nggak bisa itu. Gaji anggota dewan itu cuma 16 juta. Nanti tetek bengek paling 50 juta, sekarang tambah katanya jadi 100 juta. Kira-kira kembali nggak tuh? Untuk 5 tahun. Nanti ada uang reses itu uang masyarakat, bukan uang dirinya. Reses itu uang ya yang nanti di dapilnya ya mengadakan acara untuk makan, untuk tenda dan sebagainya. Bila ada penceramahnya, itu katanya 120 juta. Bisa 4 kali setahun. Ada uang aspirasi 450 juta. Kata Krisdayanti umpamanya. Itu bisa 5 kali. Aspirasi itu untuk terjun ke masyarakat dan uangnya uang masyarakat. Tapi aspirasinya kemana? Ya makanya
nyaris sekarang, aduh kasihan itu. Kalimat-kalimatnya akhirnya kejadian tuh kemarin salah satu rumah anggota dewan dijarah. Saya nggak akan sebutkan karena bapak-bapak sudah tahu sendiri. Jadi yang dirintis sejak lama ya, jadi anggota dewan hancur karena tidak lagi menonjolkan, menampakkan sebagai anggota yang mulia. Anggota dewan yang mulia itu bahaya, mulia. Makanya manusia itu mukhtar, memilih. Dan itu akan diperjuangkan al-mas'uliyatun, dipertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah kami berikan kepada manusia itu, anugerahkan, ilhamkan karakter atau kemampuan yang mengajak kepada fujur, pada yang jelek-jelek, pada yang dosa, pada yang buruk-buruk, dan kemampuan untuk takwa. Itu dikasih oleh Allah dua kemampuan itu. Makanya disitulah manusia dimuliakan itu, tinggal konsisten manusia itu. Jangan cari kemuliaan kepada manusia. Mendingan minta kemuliaan kepada Allah. Minta kemuliaan kepada Allah. Jangan minta kemuliaan kepada manusia. Apa yang dimaksud minta kemuliaan kepada manusia? Dia dengan perspektifnya. Kan ada orang, wah kalau saya jadi orang kaya, kalau saya jadi anggota dewan, punya mobilnya sekian, rumahnya sekian, maka akan dimuliakan. Ternyata dihinakan oleh Allah. Sekarang jujur dengan curang, muliaan mana? Ini kalau ada orang ditanya, kok Bapak bisa kaya, usahanya maju, sekolahnya tamatan apa? Maaf Pak, saya SD pun nggak tamat. Apakah orang itu jadi hina dengan jujur saya nggak tamat SD? Hina nggak? Kan nggak, itu karena kejujurannya. Jujur, ini orang sukses tuh, usahanya, Bapak bisa sukses. Emang sekolahnya apa? Sekolahnya enggak, saya SD juga enggak tamat. Jujur nih. Emang dengan kejujuran itu jadi hina? Enggak SD. Tapi ini demi kemuliaan udah sukses, ya. Padahal sekolah enggak tamat, ya. Kemudian, ya, emang Bapak sekolahnya apa? Wah, saya insinyur. Padahal nggak sekolah gitu. Mana yang lebih mulia? Kejujuran itu yang mulia. Tapi manusia merekayasa. Jadi istilahnya yang akhirnya, makanya wa ma zalamuna walakin anfusahum yazlimun. Kata Allah, kami tidak pernah menzolimi manusia, kecuali manusia yang menzolimi dirinya sendiri. Innama bagyukum ala anfusikum. Sesungguhnya kezoliman itu akan kembali kepada dirinya. Jadi, tapi manusia itu dikiranya kezoliman diri itu tidak terdampak kepada dirinya. Jelas ayatnya banyak. In asantum li anfusikum wa in asatum fala. Orang yang berbuat baik, kebaikannya untuk dirinya sendiri. Orang yang berbuat jahat, kejahatannya untuk dirinya sendiri. Itulah manusia. Mulia manusia itu. Makanya kita, kan ada 3 kenikmatan. Nih, mukhtar dan tamyiz.
Ada tidak kenikmatan yang paling agung, a'zamun ni'am. A'zamun ni'am, kenikmatan yang kelas tinggi lah. Kenikmatan yang kelas tinggi itu satu, hidup. Makanya orang sakit separah apapun berusaha untuk tetap hidup. Ya karena nikmat hidup ini nikmat. Tapi di atas hidup, yaitu nikmat akal, kebebasan. Di atas kemerdekaan ada nikmat yang tertinggi, yaitu nikmat agama. 3. Ini 3 aja kita anukan. Indonesia dijajah oleh Belanda lebih dari 300 tahun. Kemudian berjuang. Palestina sampai sekarang masih berjuang. Membela apa? Supaya merdeka. Sekarang kita lihat burung dalam sangkar atau macan atau singa diberi kandang, kemudian dikasih makan daging tiap hari. Burung disangkar dikasih makan, kebebasannya hilang kan? Nggak terbang kan? Kira-kiranya singa, macan, ya, kalau ataupun burung udah bertahun-tahun ini dipelihara, kemudian dikasih makan tiap hari, begitu dibuka dikasih kebebasan, burung terbang nggak? Enggak, udah terlalu betah. Jadi level burung yang penting dikasih makan walaupun dikurung tidak merdeka. Makanya bangsa Indonesia yang nggak mau mereka mendingan zaman Belanda penjajah, mendingan dijajah, tapi makan terus. Itu namanya hidupnya level burung. Ya, level burung itu manusia. Nggak mau yang. Tapi kalau ada, ngapain saya kenyang tapi tidak merdeka? Makanya berjuang. Itulah sebabnya kalau ada kekangan-kekangan di Indonesia pun, kenapa mahasiswa demo? Karena dianggap nggak merdeka. Merdeka itu kan bisa menyampaikan aspirasi, itu namanya merdeka. Bisa dialog, ada ruang dialog, merdeka. Makanya banyak orang yang memilih posisi mulianya bukan membela hidup, tapi membela merdeka. Tapi di atas ada kebenaran, membela kebenaran. Bela kebenaran itu udah agama. Imam Hanafi pernah dipenjara. Tiap hari digebukin itu. Di penjara. Ambali. Karena ya membela kebenaran ketika itu. Ya, membela kebenaran cuma hanya Al-Quran itu kalam Allah atau makhluk Allah. Dikala dijawab kalam Allah, itu di penjara hanya karena itu. Makanya tidak semua orang yang di penjara itu salah, belum tentu salah. Karena membela kebenaran, ya itu bisa masuk penjara. Inilah makanya dianggap mulia. Begitu keluar penjara pun ke masyarakat masih welcome. Kecuali kalau kejahatan, habis kejahatan masuk penjara, keluar nggak ada yang negur. Tapi kalau karena membela kebenaran masuk penjara, dia rela. Fisiknya tidak merdeka, tapi akalnya merdeka. Para imam-imam mazhab dulu, para ulama, termasuk Hamka, alhamdulillah, yang namanya di penjara fisiknya, tetapi akalnya bisa dipenjara. Enggak, merdeka. Dia menuliskan, menyelesaikan tafsir Al-Azharnya. Bung Karno juga dulu, ya dipenjara oleh Belanda. Tapi dia nggak mau ingin merdeka,
Apalagi kalau kebenaran agama. Nah, itu paling penting. Itu yang disebut dengan yang namanya muhtar. Muhtar. Jadi jangan manusia mencari ya kemuliaan perspektif dirinya, jangan. Udah. Makanya Nabi itu kenapa begitu mulia terus? Karena sidik, amanah, tabligh, faqona. Jadi ya diantaranya jujur. Nabi dari kecil jujur, makanya dimuliakan. Jujur, tidak tidak luntur karena tekanan-tekanan. Itu ya. Yang keempat, kemuliaan itu manusia itu karena ada sebuah cita-cita hidupnya itu apa? Al-muhimmatul ulia ibadatullah. Cita-cita yang tertinggi supaya manusia mulia udah ibadah karena Allah. Ibadah karena Allah aja udah. Jadi presiden ibadah kepada Allah. Jadi menteri ibadah kepada Allah. Jadi gubernur ibadah kepada Allah. Jadi pedagang ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena itu sudah dibagi-bagi oleh Allah. Itu harus ridho dengan qada, dengan ketentuan Allah. Dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Dari kehidupan dunia ini Allah yang bagi-bagikan manusia mencari kehidupan. Ma'isyah. Udah masing-masing aja ibadah karena Allah. Tidak ada profesi yang hina di sisi Allah selama profesi itu jujur. Intinya jujur. Jadi pemulung sekalipun nggak hina, mulia dia. Pemulung yang jujur, pagi-pagi sudah cari barang bekas orang-orang, mulia itu. Tetapi seorang pejabat korupsi hina, kalah kemuliaannya oleh seorang pemulung. Makanya ini ada menteri ngomong yang namanya guru itu profesi terhormat, guru. Masih banyak guru di Indonesia ini, yang pekerjaannya jelas tapi penghasilannya nggak jelas. Terutama guru-guru madrasah, guru-guru PAUD, guru-guru ya di masjid-masjid, ya banyak kerjaannya jelas. Pagi-pagi ngajar, siang ngajar, sore ngajar, jelas. Tapi penghasilannya nggak jelas. Mulia dia. Tapi ada orang yang posisinya jelas, tapi pekerjaannya nggak jelas. Pekerjaannya jelas, tetapi penghasilannya jelas. Penghasilannya jelas. Banyak itu. Makanya ada istilah datang, duduk, duit. Nah, datang, duduk, duit. Datang, duduk. Itu banyak. Mulia yang mana? Tiba-tiba ada menteri mengatakan guru itu beban negara. Gimana gak sakit itu guru? Ya sakit lah. Ini makanya ibadatullah udah. Kalau ibadatullah ada serangan apapun, udah ibadah kepada Allah. Dikalah ada aspirasi, bubarkan tuh DPR, kan ada gitu kan? Dijawabnya, siapa yang mengatakan ya DPR dibubarkan, itu namanya tolol sedunia. Marah nggak? Padahal daulat itu artinya kekuasaan. Dalam negara demokrasi, kedaulatan itu di tangan rakyat. Mereka mengaku perwakilan rakyat,
Padahal menyampaikan aspirasi, tapi aspirasinya nggak sampai. Lebih kepada yang aspirasi dari kelompok kecil. Bagaimana nggak marah rakyat? Ini manusia. Makanya ibadah kepada Allah itu ya udah ngikutin, ya ngurusin lah dalam negara demokrasi, di mana nggak marah. Nah, makanya hati-hati kalau ibadah kepada Allah. Kalau ibadah kepada Allah dihina, ya udah. Dulu seperti Nabi lah. Nabi itu disebut tidak ada penghinaan yang terdahsyat kecuali digambarkan dalam Al-Quran, yaitu penghinaan kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah dianggapnya innaka la majnun, engkau itu benar-benar gila. Ya. Jadi itu ya udah, karena kalau ibadah kepada Allah mau disebut gila, kenapa? Karena tugas Nabi itu fa innaka alaikal balagh fadzakir innama anta mudzakir. Tugasnya hanya menyampaikan, tugasnya hanya memperingatkan. Udah, setelah itu kalau ada yang menganggap, yang menghina kepada Nabi, itu karena akalnya belum sampai. Itu aja sesungguhnya. Jadi ini yang harus kita tahu gitu ya, ibadah. Jadi ibadah kepada Allah itu enak gitu. Itu tadi. Makanya ibadah kepada Allah ya udah. Contoh nih. Yang pernah di Mekah, pernah ke Mekah lah, pernah umroh, pernah haji. Dikala terdengar suara azan di Mekah khususnya, itu sejak zaman Nabi berarti. Begitu suara azan, warung-warung tutup, mengutamakan ibadah kepada Allah. Ini lagi pedagang, ada yang lagi belanja. Kalau di Indonesia nih terdengar suara adzan, ada yang lagi belanja, transaksi, terdengar suara adzan, bahkan qomat, memilih transaksi atau memilih sholat? Ya transaksi, sayang banget ini kan. Ya. Itu namanya kalau dimensi ibadah. Kecuali kalau dimensi ibadah, bapak-bapak mau sholat Jumat, khotib udah naik, tiba-tiba lagi jalan atau lagi berkendaraan, ada orang tertubruk, tabrak lari. Kalau niatnya hidup ibadah, kira-kira mendingan terus ke masjid atau nolong orang? Kalau niatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidup pun lillah karena Allah, maka mengutamakan nolong orang, bawa ke rumah sakit. Gimana nggak sholat? Kan udah niat ibadah lillah hidup itu. Allah Maha tahu. Oh, ini orang nggak sholat Jumat karena terlambat sholat Jumat karena menolong. Sementara menolong nyawa itu, man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'ah. Barang siapa yang menolong seseorang, maka sama dengan menolong semua orang. Tuh yang namanya. Jadi enak. Kenapa harus ibadah kepada Allah? Tadi saya baca ayatnya. Gak usah hal yang kecil aja. Ciri orang mabrur itu, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Memberi makan sama orang miskin, sama orang yatim, anak yatim, orang miskin, anak yatim, dan orang yang hidupnya melarat, asir. Innama nut'imukum liwajhillah. Kalau kamu ngasih kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang melarat, udah ikhlas saja karena Allah.
La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Jangan ada harapan ingin supaya mereka itu membalas kebaikannya ataupun mengucapkan terima kasih. Gak usah. Saya jengkel kita. Ada gak anak yatim yang kita santuni, tetapi setelah berhasil kepada yang menyantuninya ya seperti nggak bersyukur? Ada nggak? Jengkel, udah aja ikhlas karena Allah. Karena yang akan membalas kebaikan, yang akan memuliakan adalah Allah, memuliakan kita. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin. Oh, jadi kalau kita ingin mulia, santuni anak yatim, udah aja. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Begitu juga jadi istri melayani suami, ikhlas saja karena Allah. Udah ikhlas. Nanti Allah yang akan itu, ya istilahnya cita-cita yang tertinggi itu adalah ibadah kepada Allah. Jadi kalau ibadah kepada Allah, ya enteng hidup itu. Karena waktu disediakannya udah 46 menit. Harus tadi 45 menit untuk tuliskan jawaban. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Ya. Udah. Ya, nggak ada yang bertanya, bapak-bapak. Kalau nggak bertanya kita akhiri ya. Kita tutup. Jadi itulah kalau kita ingin mulia, makanya kita sudah mulia. Jangan merekayasa kita ingin dimuliakan dalam perspektif diri kita sendiri. Akhirnya bukan kemuliaan yang ada, tapi kehinaan. Dan ini kita bisa dipertontonkan oleh Allah, dipertontonkan. Mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasajmain. Allahumma lakal hamdu wa lakal musta'an wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna tafarraqan ba'di ma'suma. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'budana taksirna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rizqina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi ta'limina hadza wa barik lana fi ma'isyatina wa barik lana fi qaryatina Jakarta wa barik lana fi baladina Indonesia khassa wa min buladil muslimina wal mu'minina amma. Allahumma taqabbal minna innaka as-sami'ul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.